فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Pertemuan yang lalu sekilas kita telah masuk pada adab yang ke-10, yaitu apa syukran? Meninggalkan dari bernikmat-nikmat dan bermewah-mewah, tarafuh, hidup bermewah-mewah, hanya sekedar memperhatikan sisi penampilan luar. Makanya ditegaskan oleh beliau, la tastarsil fit tana'umi warrafahiyah. Seorang tidak terseret terlalu dalam bernikmat-nikmat di dunia ini sehingga dia nyantai dan tidak beramal, lalai dengan kehidupan akhirat. Juga jangan terseret dengan rafahiyah, kehidupan berju, kehidupan bermewah-mewah. Tapi hendaknya seorang hidup sederhana. Fa innal badzadah minal iman. Naam. Dan badzadah kesederhanaan. Seorang tidak bermewah-mewah pada penampilannya, itu termasuk bagian dari keimanan. Baik. Diriwayatkan ikhwan, pada kisah Al-Amir Abu Ja'far Al-Mansur Al-Abbasi, namanya Abdullah ibn Muhammad, yang meninggal tahun 158 Hijriah. Dikatakan kepada khalifah ini, hal baqiya min ladzatid dunya syai'un lam tanalhu. Dikatakan kepadanya, apakah masih tersisa dari kelezatan-kelezatan dunia sesuatu yang belum engkau dapat, belum engkau raih? Ini ditanyakan kepada raja yang apabila menginginkan sesuatu makanan, kenikmatan-kenikmatan, kemewahan, dia bisa mencapainya. Maka ditanya, apakah ada sesuatu yang belum diraih? Qala baqiyat khaslah. Kata dia, masih tersisa satu hal. Apa yang dia cita-citakan? Seorang raja
hidupnya mewah, semua hal-hal duniawi dari kenikmatan, kelezatan dan seterusnya dia dapat. Ketika ditanya baqiyat khoslah, kira-kira apa yang dia inginkan yang belum didapat? Kata beliau, an aq'uda ala mistabah wa hawli ashabul hadith yaqulul mustamli man dzakarta rahimakallah, yakni fa'aqulu haddatsana fulan qala haddatsana fulan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia bercita-cita apa? Untuk bisa duduk di kursi, ya, di tempat, ya, semacam mimbar yang ditindihkan. Kemudian di sekitarnya ashabul hadis, di mana yang mendikte kemudian bertanya, siapa yang kau sebut rahimakallah? Maka aku kemudian mengatakan haddatsana fulan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepingin untuk apa? Menjadi seorang alim ahli hadis, duduk kemudian di sekitarnya para penuntut ilmu hadis. Ini raja, khalifah. Nah, satu hal yang belum dia dapat ini. Berarti di mata dia, kawan, dan juga bahkan banyak para penguasa merasa iri dengan hal-hal yang demikian. Makanya sampai dikatakan oleh sebagian salaf, apa? Lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi minan na'im la jaladuna bisuyuf. Seandainya para raja itu tahu dan anak-anak para raja tahu tentang kenikmatan yang kita rasakan dalam menuntut ilmu, betapa nikmatnya belajar, tentu mereka akan memerangi kita dengan pedang-pedangnya untuk merebutnya. Tapi karena kenikmatan belajar ini kan nikmat qalbi, nikmat yang terkait dengan hati, tidak akan dirasakan kecuali orang yang memang betul-betul mengetahui kadar ilmu, mengetahui besarnya ilmu. Nah, baru bisa merasakan nikmatnya, sehingga rela untuk mengorbankan waktu, tenaga, biaya untuk datang demi bisa mendengarkan satu hadis saja. Maka ketika mendengar perkataan khalifahnya ini, qala faghadha Ay Bakr alaihi nudama'u wa abna'ul wazara bil mahabir wa dafatir. Akhirnya apa? Ketika mendengar khalifahnya pengen seperti itu, segera ya para menteri, kemudian anak-anak para menteri cepat-cepat apa? Bawa pena dan tinta. Kemudian juga membawa buku-buku. Memposisikan seperti ahlul hadis mau belajar demi menyenangkan khalifahnya. Baik. Maka sang khalifah kemudian mengatakan faqala lahum lastum bihim. Nah, lastum bihim, kalian bukan termasuk golongan mereka, kalian pakaiannya bagus-bagus gitu. Innama humud danasah thiyabuhum al-musyaqqaqah arjuluhum at-tawilatu syu'uruhum burudul afaqi. Nah, ay jawabul buldan wal masafat al-ba'idah wa naqalatul hadis. Maksudnya burudul afaq yaitu orang-orang yang banyak menjelasai tempat, melakukan perjalanan jauh, nah, demi menukilkan hadis. Nah, dikatakan oleh khalifah sendiri, kalian bukan termasuk seperti mereka, sehingga aku tidak akan bisa mendapatkan kenikmatan ini dengan apa? Dengan sekedar settingan seperti itu. Menteri seakan-akan penulis hadis. Hanyalah orang-orang itu adalah orang-orang yang danasah thiyabuhum, yang pakaiannya kotor karena berdebu, tidak sempat untuk apa?
untuk mikir mengurusi pakaian pada masa itu. Musyaqqaqah arjuluhum, yang kaki-kaki mereka pecah-pecah karena tidak sempat untuk kasih hand body. Faselin juga karena apa? Perjalanan mereka yang mereka tempuh. At-tawila syu'uruhum, yang rambut-rambutnya panjang, yang menjelajahi berbagai macam penjuru bumi demi mendapatkan hadis. Lihat, dari sini kita ketahui, ternyata itu kenikmatan yang apa? Yang dicita-citakan oleh seorang khalifah seperti ini. Khalifah Abu Ja'far Mansur Al-Abbasi rahimahullah ta'ala. Naam. Maka berarti kita berada di atas nikmat tersebut, wajib untuk kita menjaganya. Naam. Kemudian kemarin juga kita telah membaca wasiat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana wasiatnya? Indak ya Badri? Baik. Wa iyyakum wa tana'um wa ziyyal ajam wa tama'dadu wa khshawshanu. Nah, jauhi oleh kalian bernikmat-nikmat, menyantai-nyantai dalam kehidupan dunia secara terus-terusan. Adapun sesekali seseorang memanjakan dirinya untuk bisa menemukan semangat baru, tidak mengapa. Tapi yang dilarang di sini tana'um, yang berkesinambungan. Kemudian juga ciri khas orang-orang ajam. Wa tama'dadu, apa yang dimaksud dengan tama'dadu? Indah Abdul Hafidh. Wa tama'dadu wakhshawshanu. Apa makna tama'dadu? Dan ikutilah sifat Ma'ad ibnu Man? Ma'ad ibnu Adnan, bapaknya kaum Arab. Taib, dari sisi sifatnya yang kuat, tidak cengeng, tidak lembek. Tama'dadu wakhshawshanu. Nah, yaitu apa? Maksud wakhshawshanu kemarin apa maknanya? Jabir. Bersifatlah dengan sifat khusyunah, yang makna dari khusyunah asalnya kasar, keras, yaitu sisi bagusnya berarti apa? Wakhshawshanu maksudnya bersikaplah dengan sifat tegas. Kemudian juga pakaian-pakaian yang taib khashin, yang tidak menunjukkan apa? Sesuatu yang cenderung kepada kewanitaan. Nah, seorang talib laki-laki milih baju warnanya pink, misalnya, ini harus ditinggalkan yang seperti itu. Ikhshawshan. Ini kan sesuatu yang memiliki sifat tegar. Jauhi warna-warna yang cenderung itu warna-warna yang menunjukkan apa? Menunjukkan kewanitaan. Sampai warna merah pun akan terjadi khilaf yang kuat. Warna merah khalis. Walaupun yang rajih, merah yang dilarang adalah merah yang dari tumbuhan apa? Tumbuhan usfur.
Tetapi apabila warna-warna itu warna-warna yang khusus, nah cenderung apa? Ke sifat kewanitaan, maka dijauhi oleh para lelaki. Terlebih lagi para penuntut ilmu. Karena apa? Bertentangan atau tidak sesuai dengan ini, sifat khusyunah. Qala rahimahullahu alaihi fazwarra an zayfil hadarah fa innahu yu'annithu at-taba'. Maka berdasarkan hal ini fazwarra, nah maknanya izwarra an syai' izwiraran adala anhu wa harafa, maksudnya tinggalkanlah, beralihlah, menjauhlah dari zayfil hadarah. Zayf itu kotoran-kotoran dari kemajuan zaman. Kemajuan zaman ada sisi bagusnya dan kotoran-kotorannya banyak. Nah, dari apa? Hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan zaman ini. Nah, kotoran-kotoran itu seperti tadi, nah, kemajuan zaman banyak sekali muncul, nah, apa? Bahan-bahan penghalus kulit, pemutih kulit, pembersih ini dan itu, kemudian berbagai macam jenis pakaian. Taib. Nah, kalau seorang mengambil sisi ini dalam artian hal-hal yang negatifnya, berlebih-lebihan padanya, fa innahu yu'annithu taba', karena sesungguhnya itu menjadikan apa? Tabiat itu menjadi kewanita-wanitaan. Menjadi apa? Sifat kewanita-wanitaan. Penuntut ilmu laki-laki nyentuh tanah saja, nah, tidak mau, tidak berani. Nah, nanti tangannya kotor, nanti tangannya kasar, suruh megang batu, suruh megang palu, malaslah nanti tangannya kasar. Nah, ini yu'annithu taba', ya, tabiatnya sudah menjadi kewanita-wanitaan, tidak pantas. Saya panasan sedikit karena kehidupannya di AC, kemudian dari ruangan, kemudian pindah ke mobil, AC lagi, pindah lagi. Nah, menjadi apa? Menjadi tabiatnya taknif, tidak mampu untuk kepanasan sedikit, tidak mampu. Kepanasan sedikit pusing, nah pingsan, atau kalaulah tidak pingsan tapi dia enggan, nanti hitam. Nah, ini tabiat yang sudah pikirannya pikiran wanita. Wa yurkhil aqsab, juga apa? Menjadikan urat-urat akhwan, otot-otot itu menjadi melemah. Tidak pernah jalan, tidak pernah digunakan untuk apa? Mengangkat sesuatu sebagaimana kebiasaan para lelaki. Wa yuqayyiduka bi khaytil awham, dan mengikatmu dengan ikatan angan-angan ini dan itu. Nah, sehingga menjadikan orang nyantai. Seperti di antara hal yang banyak memakan korban di masa kita, di masa ini, dan katanya Indonesia termasuk yang paling deretan paling banyak, yaitu apa? Judi online. Nah, korban Indonesia banyak sekali. Nah, juga game online. Ini kan apa? Orang terperangkap dengan perangkap angan-angan, ingin cepat kaya, ingin cepat dapat duit dengan nyantai-nyantai. Ini dalam hal duniawi. Nah, dalam hal duniawi, angan-angannya tinggi, tapi inginnya nyantai. Terus apalagi itu dulu ada yang main-main apa itu yang grafik-grafik itu apa namanya? Binomo, main binomo
harapannya cepat kaya jadi kresirik. Baik. Itu kan yuqayyiduka bi khaitil auham, mengikat kalian itu dengan apa? Ikatan angan-angan tok. Tapi akibatnya apa? Wa yasilul mujidduna li ghayatihim wa anta lam tabrah makana. Wa yasilul mujidduna li ghayatihim, dan orang-orang yang sungguh-sungguh mereka sudah mencapai tujuan mereka, cita-cita mereka sudah diraih, wa anta la tabrah makana, dan kamu masih tetap saja berada di tempatmu, masih jalan di tempat. Orang-orang sudah sampai tujuan, kamu masih jalan di tempat, tidak ada kemajuan. Nah ini penting, kamu ingin belajar, jangan ngurusi kulit saja, ya Fatih. Baik, baik. Orang sudah dapat faedah, untuk masih di tempat saja. Masyghulun bit ta'annuq, sibuk dengan ta'annuq. Fi tahsini malbasik. Ta'annuq yaitu apa? Memperhatikan diri sendiri, bagaimana apa? Membangun fisiknya, apa? Gimana biar six pack. Tapi sekedar untuk fisik tak, bukan untuk jihad gitu. Sehingga walaupun ini gimana pokoknya fisiknya dibangun, tapi tadi tujuannya ta'annuq fi malbasik. Memperhatikan pakaian itu tok, penampilan zahir. Baik. Wa in kana minha syiyatun laysat muharramatan wala makruhatan lakin laysat samtan salihah. Nah, ini tanbih penting, bukan berarti kemudian tidak boleh haram pakai pakaian bagus, tidak. Pakaian bagus bersih khair kan jayyid. Tapi kalau sibuk ngurusi itu saja, setiap ada model baru ingin ganti model, pokoknya ada model baru pengen beli model baru. Seperti keadaan awamun nas. Walaupun itu syiat ini, syiat jam'u syiyah. Seperti dalam ayat la syiyata fiha. Yaitu sifat-sifat warna-warna. Ya, walaupun di antara itu ada sifat-sifat yang tidak diharamkan, tidak pula makruh. Ya, pada pakaian, pada berusaha memperbagus pakaian dan seterusnya. Akan tapi itu bukan apa? Suatu sifat yang soleh, bukan tolak ukur sifat soleh itu di situ. Wal hilyatu fi dzahiri kal libasi unwanun 'ala intima'i syakhs bal tahdidun lahu wa halil libasu illa wasilatun min wasailit ta'biri 'anil dzat. Dan perhiasan luar seperti pakaian itu merupakan alamat, ya, alamat kita itu dari jenis apa? Unwanun 'an intima'i syakhs, merupakan alamat kita, seseorang itu ikut apa? Ikut golongan mana? Menisbahkan diri kepada siapa? Taib bal tahdidun lahu, bahkan itu menentukan. Seorang pakaiannya gini, oh mereka dari golongan itu. Pakaiannya seperti ini, oh ini dari orang-orang seperti itu. Sehingga dibedakan antara orang fasik, orang saleh. Bahkan kelompok per kelompok pun terkadang terlihat sekali. Ini misalnya golongan firqatut tabligh. Cara pakaiannya udah kelihatan, oh ini orang tabligh. Dan seterusnya. Ini kan alamat, pakaian itu sebagai apa? Alamat. Ikut siapa? Wa halil libasu illa wasilatun min wasaili ta'biri 'anil dzat, dan tidaklah pakaian itu kecuali sebagai sarana
untuk mengungkapkan jati diri seseorang. Ya, pakaianmu itu mengungkapkan jati dirimu. Fakun hadiran fi libasik, maka berhati-hatilah terkait masalah pakaianmu. Dan di masa sekarang juga terkadang yang disayangkan, para penuntut ilmu iya pakai jubahnya ya di luar, tapi yang di balik jubah ngikuti mode zaman. Celananya ketika nggak pakai jubah, celananya sudah celana pensil. Yang ke bawah, mepet dengan apa? Dengan kakinya, dengan kulitnya. Jauhi. Karena serwal itu longgar. Serwal itu longgar. Dan punya apa? Punya ini khusus, model khusus, ya kan? Beda dengan apa? Dengan pantalon. Maka hati-hati dari sisi pakaian, perhatikan. Aku talibul ilm, aku seorang sunni, aku muslim, harus menjauhi pakaian model-model orang kafir, model-model orang fasik, atau juga pakaian menjadi ciri khas para hizbiyun. Yang ketika dilihat orang sudah tahu, oh itu orang-orang kelompok ini misalnya. Agar apa? Tidak diarahkan padanya prasangka buruk. Baik. Fakun hadiran fi libasik li'annahu yu'abbaru li ghairika an taqwimika fil intima'i wat taqwini wal dzauq. Maka hati-hati terkait masalah pakaianmu. Karena sungguhnya pakaian tersebut Taib, bagusnya yu'abbiru. Di sini diharokati yu'abbaru. Li'annahu yu'abbiru li ghairika an taqwimi. Karena sungguhnya itu mengungkapkan untuk orang lain tentang apa? Tentang takwimmu. Yaitu tentang apa? Kelurusanmu. Fil intima, juga dalam apa? Dalam engkau menisbahkan diri kemana? Wat taqwini wal dzauq. Baik. Juga dari sisi kamu ngikut siapa, juga menunjukkan apa? Kejiwaan seseorang bagaimana. Baik. Kejiwaannya feminim, misal laki-laki kok feminim. Baik. Nah ini tadi taknis, ya yu'annitsu tiba'. Laki-laki ya jangan feminim, laki-laki ya menunjukkan apa? Khusyunah, rujulah. Walihada qila al-hilyatu fil zahir tadullu ala mailin fil batin. Maka dikatakan hiasan luar itu menunjukkan apa? Kecondongan dalam batinnya. Wan nasu yusannifunaka min libasik, dan manusia membagimu, menggolong-golongkanmu, dilihat dari pakaianmu. Ini golongan siapa? Baik. Maka hendaknya seorang menunjukkan ketika dengan pakaiannya sehingga orang tahu, oh itu para salafi, itu ahlu sunnah dari pakaiannya. Bal inna kaifiyatal libas atau bal inna kaifiyatal lubsi tu'ti lin nadhiri tasnifal labis min ar-rasanati wat ta'aqqul. Bahkan tata cara dalam memakai saja itu bisa memberikan kepada orang yang melihat bisa apa? Bisa mengklasifikasikan orang yang memakainya, kawan. Dari sisi rasanah wa ta'aqqul, dari sisi kebijaksanaan, juga dari sisi akalnya. Awit tamasyuh war rahbanah, atau dari sisi dia seorang syekh. Tamasyuh, kemudian juga dari sisi ahli ibadahnya. Awit tasabi wa hubbadzuhur, atau kekanak-kanakan dan suka tampil. Orang lihat, oh ini pakaian kanak-kanak. Pakaian kekanak-kanakan atau pakaian orang dewasa yang menunjukkan kewibawaan.
Jadi pakaian itu penting untuk diperhatikan dari sisi ini, bukan sekedar ikut model. Wa khudh minal libasi ma yuzinuka wa la yushinuk, maka ambillah dari pakaian yang menghiasimu, bukan memperburuk citramu. Wa la yaj'al fika maqalan liqa'il, dan jangan engkau buat peluang untuk diperbincangkan oleh orang. Wala lamizan lilamis, juga jangan buat peluang dirimu untuk dilams, yaitu lams itu disindir orang. Wa idza talaqa malbasuka wa kayfiyata lubsika bima yaltaqi ma'a syarafi ma tahmiluhu minal ilmi syar'i kana ad'a li ta'zimika wal intifa'i bi ilmik. Maka apabila pakaianmu itu selaras dengan dengan cara engkau memakai. Wa idza talaqa malbasuka wa kayfiyatu wa kayfiyatu lubsik, perhatikan, wa idza talaqa malbasuka wa kayfiyatu lubsika bima yaltaqi ma'a syarafi ma yahtahmiluhu minal ilmi syar'i. Maka apabila pakaian dan cara kamu memakai itu selaras dengan apa yang engkau bawa berupa kemuliaan ilmu syar'i, maka ini lebih mendorong untuk manusia menghormatimu dan mengambil kemanfaatan dari ilmumu. Bal bihusni niyatika takyakunu qurbah, bahkan dengan bagusnya niatmu itu bisa menjadi qurbah. Engkau memakai pakaian menunjukkan aku muslim, agar orang tahu, bisa mencontoh, menunjukkan keislamannya. Ini bisa menjadi pendekatan diri kepada Allah. Innahu wasilatun ila hidayatil khalqi lil haq, dan itu sesungguhnya bisa menjadi sarana untuk memberikan petunjuk manusia kepada kebenaran. Karena orang tahu ketika mau bertanya, dari sekian orang semuanya pakai pakaiannya pakaian orang-orang fasik. Kemudian ada dilihat dalam kerumunan orang yang memakai libas syar'i, ingin bertanya tentang agama, dia mengarah kepadanya. Baik. Dan juga sisi yang lain, jadi penghalang kita ketika berada di luar dari berbuat yang tidak, dari berbuat yang mempermalukan agama atau berbuat yang buruk. Kenapa? Karena dia memakai pakaian yang menunjukkan keislaman dan menunjukkan sunnah. Baik. Nah, ini terkait adab yang ke-10. Kalau kita perhatikan, Syekh memberikan perhatian terkait masalah penampilan untuk seorang pilih ketika berpakaian dengan pakaian yang menunjukkan jati dirinya, menunjukkan rujulah dari sisi warna, dari sisi motif misalnya. Jangan suka laki-laki motifnya bunga-bunga. Ini kan menunjukkan feminisme, bukan rujulah. Warna-warna kewanitaan juga tadi pikirannya hanya seputar kulit ini dan itu. Ingat hadis al-badadatu minal iman. Jika orang cepat mau berangkat sholat saja lama nyisir rambut, setelah terus, kenapa telah terus sisiran rambut? Mau sholat saja pakai imamahnya 1 jam, ya telat. Kelamaan ngaca. Tidak usah pakai kaca imamah itu, pakai jubel-jubel itu sudah jadi. Kelamaan. Terbiasa. Ya, ini diperhatikan. Nasallallahu al-afiyata wassalamah. Walhamdulillahirabbil alamin.